Halo semuanya, kenalin nama aku Adinda Widiawati dengan NIM 026 dari kelas 2A. Nah, apa sih itu sistem kardiovaskular? Sistem kardiovaskular ini terdiri dari eh, tiga utama, ada jantung, pembuluh darah, dan darah itu sendiri. Kali ini aku akan menjelaskan mengenai apa itu pembuluh darah. Apa sih itu pembuluh darah? Pembuluh darah adalah bagian dari sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskuler yang berfungsi mengedarkan darah ke seluruh tubuh manusia. Pembuluh darah ini berupa pipa elastis yang bertanggung jawab untuk mengedarkan sel-sel darah, nutrisi, dan oksigen ke jaringan tubuh serta mengangkut limbah dan karbon dioksida untuk dikeluarkan dari dalam tubuh. Terdapat tiga jenis utama pembuluh darah, yaitu ada arteri yang membawa darah dari jantung, kapiler yang menjadi tempat terjadinya pertukaran air dan senyawa kimia antara darah dengan jaringan tubuh, dan vena yang membawa darah dari pembuluh kapiler kembali ke jantung. Nah, kerja sistem pembuluh darah ini didukung oleh jantung yang memompa darah melalui dua sirkulasi utama. Ada sirkulasi pulmonalis, yaitu paru-paru, dan sirkulasi sistemik, yaitu di seluruh tubuh. Sirkulasi pulmonalis bertugas untuk pertukaran gas di paru-paru, sedangkan sirkulasi sistemik bertugas mengedarkan darah beroksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut darah kembali ke jantung. Terdapat jenis-jenis pembuluh darah. Ada arteri, arteriol, kapiler, vena, dan venula. Arteri itu membawa darah menjauh dari jantung. Arteriol membantu mengatur tekanan darah ke tubuh. Kapiler menghubungkan antara arteri dengan vena. Vena membawa darah kembali ke jantung, serta venula menerima darah dari kapiler. Yang pertama ada arteri atau pembuluh darah nadi. Arteri bertugas membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung ke bagian tubuh lainnya. Arteri ini memiliki dinding yang elastis sehingga bisa menjaga tekanan darah tetap konsisten. Kemudian ada arteriol. Arteriol adalah pembuluh darah berdiameter kecil yang bercabang dari arteri menuju ke kapiler. Arteriol ini mengendalikan aliran darah melalui pembuluh darah kapiler dengan cara menyempitkan dan melebarkan ukuran lumen atau saluran berongga tempat darah mengalir. Kemudian ada kapiler. Kapiler adalah pembuluh darah halus dan tipis yang menyalurkan nutrisi dan oksigen ke sel-sel di seluruh tubuh. Kapiler ini juga membuang karbon dioksida dan limbah lainnya dari sel-sel di dalam tubuh kita. Terdapat struktur dinding pembuluh darah. Yang pertama, tunika intima. Lapisan terdalam yang terdiri atas sel-sel endotel dan membran basal. Lapisan ini bersentuhan langsung dengan darah dan berfungsi sebagai penghalang selektif antara darah dan dinding pembuluh. Kemudian ada tunika media, yaitu lapisan tengah yang terdiri atas otot polos dan serat elastis. Lapisan ini berfungsi sebagai pengatur diameter pembuluh darah melalui kontraksi dan relaksasi otot polos. Yang terakhir adalah tunika adventitia, yaitu lapisan terluar yang terdiri atas jaringan ikat serat elastis dan kolagen. Lapisan ini berfungsi sebagai penyangga mekanis dan perlindungan bagi pembuluh darah. Fungsi pembuluh darah secara umum, yaitu sebagai saluran transportasi bagi darah dan zat-zat yang terkandung di dalamnya, mengatur tekanan darah, suhu tubuh, dan aliran darah ke organ-organ tertentu sesuai dengan kebutuhan, mendukung proses metabolisme dengan memastikan seluruh sel tubuh mendapatkan suplai oksigen dan nutrisi yang cukup,
kemudian membantu proses pengeluaran limbah, metabolisme, dan karbon dioksida dari jaringan tubuh menuju organ pengeluaran seperti paru-paru dan ginjal. Terdapat mekanisme kerja pembuluh darah, yaitu jantung yang berfungsi memompa darah keluar ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah arteri. Setelah ke jantung, akan dialirkan melalui pembuluh darah arteri. Arteri ini membawa darah yang kaya oksigen dari jantung ke jaringan tubuh. Dari arteri akan dibawa lagi oleh arteriol, yaitu cabang arteri yang lebih kecil. Fungsinya mengatur aliran darah menuju ke kapiler. Setelah dituju ke kapiler, tempat terjadinya pertukaran oksigen, karbon dioksida, nutrisi, dan limbah antara darah dan sel-sel tubuh disalurkan lagi menuju ke venula, yaitu pembuluh darah kecil yang menerima darah dari kapiler dan mulai mengalirkannya kembali ke jantung. Setelah ke venula, akan menuju ke vena, yaitu pembuluh darah yang lebih besar, membawa darah miskin oksigen dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Ada beberapa jenis penyakit pada pembuluh darah. Yang pertama ada aterosklerosis. Kondisi ini yaitu kondisi pengerasan dan penyempitan arteri akibat penumpukan plak seperti kolesterol, lemak, dan zat lainnya di dinding pembuluh darah yang mengganggu aliran darah dan bisa menyebabkan serangan jantung atau stroke. Selanjutnya ada hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, tekanan darah tinggi ini jika terus-menerus dapat merusak dinding pembuluh darah dan memicu komplikasi serius seperti stroke, gagal jantung, dan gagal ginjal. Kemudian ada penyakit arteri perifer atau PAD. Penyempitan arteri di luar jantung dan otak, biasanya di kaki, yang menyebabkan aliran darah berkurang dan menimbulkan nyeri saat berjalan. Selanjutnya ada trombosis vena dalam atau DVT. Terbentuknya pembekuan darah ini di pembuluh darah vena dalam. Sering terjadi di tungkai yang dapat menyebabkan komplikasi serius seperti emboli paru. Penyakit iskemia, kondisi ketika suplai darah ke jaringan tertentu, seperti otot jantung, berkurang sehingga jaringan kekurangan oksigen. Kemudian ada stroke, terjadi akibat terganggunya aliran darah ke otak, biasanya karena sumbatan pembuluh darah, yang dapat menyebabkan kerusakan otak permanen. Aneurisma, tonjolan atau pelebaran abnormal pada dinding arteri yang melemah, berisiko pecah dan menyebabkan perdarahan internal yang mengancam jiwa. Penyakit Raynaud, yaitu penyempitan pembuluh darah kecil di kulit sebagai respon terhadap suhu dingin, menyebabkan warna kulit berubah dan rasa dingin pada jari tangan atau kaki. Yang terakhir ada varises, pembuluh vena yang melebar dan berkelok-kelok akibat katup vena yang tidak berfungsi dengan baik, menyebabkan gangguan aliran darah balik. Nah, kita sudah sampai kepada tahap kesimpulan. Kesimpulannya yaitu sistem pembuluh darah adalah jaringan vital yang menghubungkan seluruh organ dan jaringan tubuh melalui aliran darah, menjamin suplai oksigen dan nutrisi, serta pembuangan zat sisa metabolisme, sehingga tubuh dapat berfungsi dengan baik dan sehat. Terima kasih untuk itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.